Pemirsa, hadirin semuanya, ilmu itu kalau enggak manfaat, bahaya. Jadi lawannya manfaat buat yang punya ilmu, kalau enggak manfaat, ilmunya bahaya. Diancam dalam berbagai hadis orang yang punya ilmu tapi enggak manfaat. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli 'ubadil wathan. Begitu disebutkan dalam syair Zubat. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan, orang yang punya ilmu tapi enggak mengamalkan ilmunya. Catat ya, bukan tidak mau mengamalkan. Bukan belum bisa mengamalkan, tapi tidak mau mengamalkan. Wa 'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun, dia disiksa min qabli ubadil wathan, sebelum para penyembah berhala. Artinya nanti kalau masuk neraka itu nerakanya orang yang alim tapi tidak mau mengamalkan ilmunya, itu lebih ngeri. Ya lebih ngeri. Indahnya Islam di situ. Jadi orang yang mau belajar dan orang yang sedang belajar itu oleh Nabi Muhammad SAW selain diberi semangat pahalanya besar, tapi juga diberi sedikit apa ya, ngomong ancaman yang nggak enak ya. Diberi apa namanya itu? Peringatan ya. Diberi peringatan agar ilmunya diamalkan. Kalau tidak maka akan berbahaya bagimu dalam kehidupan akhirat, berbahaya. Karena itu syaratnya orang yang mau cari ilmu nomor satu, niat mengamalkan. Perkara belum bisa itu lain masalah. Contoh, dapat ilmu tentang sholat duha. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Niat mengamalkan. Dan kalau bisa langsung diamalkan. Nanti ditanya sama temennya, kamu udah mengamalkan sholat duha? Sudah. Berapa kali? Sekali. Sudah, tapi baru sekali. Itu berarti mau mengamalkan, pengen mengamalkan, tetapi belum istiqomah. Tapi ada orang-orang yang memang nggak mau mengamalkan ilmunya, naudzubillah min dzalik. Yang penting tenar. Saya dikenal punya ilmu. Ya, saya nggak perlu mengamalkan. Yang penting orang udah tahu saya punya ilmu, saya alim, saya pintar, bla 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 bla. Tujuannya untuk menggunakan ketenarannya itu mencapai keuntungan dunia. Naudzubillah min dzalik. Yang begitu diancam akan disiksa dengan api neraka lebih dahulu sebelum para penyembah berhala. Nah, ikhwani rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan hadis ini, karena hadis tentang Islam, iman dan ihsan, ini hadis yang sangat penting ya dalam keimanan, dalam ilmu tauhid, maka saya mengajak semuanya untuk pasang niat baik-baik bahwasanya kita betul-betul pengen belajar dan pengen mengamalkan ilmunya sehingga nanti dapat ilmu lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab dikatakan siapa mengamalkan ilmunya akan diberi ilmu yang belum diketahui. Itu asyik tuh ya. Siapa mengamalkan ilmunya akan dikasih oleh Allah Ta'ala tambahan ilmu yang dia belum tahu. Allah yang akan menambahkan. Caranya bagaimana? Macam-macam. Caranya ada tiba-tiba datang orang lewat nyeletuk sesuatu jadi ilmu. Caranya tiba-tiba datang satu orang ulama, kita lagi duduk di sampingnya, ulamanya ngomong suatu ilmu yang kita belum tahu. Caranya tiba-tiba kita jalan kejeduk, ngerti-ngerti pinter. Bisa atau enggak bisa? Bisa. Jadi jenengan mau kejeduk dulu? Udah. Ya, jangan kejeduk dulu. Intinya niat cari ilmu untuk memberi manfaat, bukan untuk sombong, bukan untuk pamer, bukan untuk merendahkan orang, bukan untuk menghinakan orang dan lain sebagainya. Niatnya untuk memberi manfaat. Nah, pada kesempatan yang lalu sudah dibahas bahwasanya yang datang bertemu Nabi Muhammad SAW dan nanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, bahkan nanya tentang ciri-ciri kiamat, tanda-tanda kiamat, ternyata malaikat. Ternyata malaikat. Nah, sekarang kita akan bahas soal jawabnya itu apa, nanyanya apa.
Ternyata pertanyaan yang pertama adalah sebelum pertanyaan ya. Wala ya'rifu mina ahadun hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala. Dia duduk mendekat dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian meletakkan tangannya di pahanya, terus nanya. Ini salah satu adabnya orang cari ilmu. Orang kalau cari ilmu itu berusaha dekat dengan gurunya. Jangan pengen duduk yang jauh, pengen dekat. Tapi jangan ngesuk. Nah ini ada kebiasaan kita ini kalau cari ilmu udah dekat ngesuk. Ngesuk itu bahasa Indonesianya apa? Hah? Ngesuk angel ya? Ada yang tahu bahasa Indonesianya ngesuk? Mendorong bukan mendorong kan ngesuk itu, bukan. Apa? Merapat, mendesak lain. Merapat tapi agak ngeyel gitu ya. Bukan merapat, kalau merapat kan bagus, ayo merapat itu bagus. Kalau ngesuk itu maksa. Nah, maksa walaupun tempatnya udah rapet dia maksa.